Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan, hiduplah seorang anak remaja bernama Andi. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalanannya masih berupa tanah merah, dan sekolahnya berdinding papan dengan atap seng yang berkarat. Meski sederhana, tempat itulah saksi tumbuhnya sebuah mimpi besar dalam hati Andi. Bermimpi yang bagi sebagian orang tampak biasa saja, tetapi baginya sangat berarti, menjadi guru matematika. Sejak duduk di bangku SMP, Andi sudah akrab dengan keterbatasan. Buku pelajaran seringkali dipakai bergantian, papan tulis penuh, bekas kapur yang sulit dihapus, dan guru yang datang tidak selalu lengkap. Setiap pulang sekolah, Andi membantu orang tuanya di ladang. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya berjualan kecil-kecilan di rumah. Andi rajin membantu ayahnya di sawah ketika hari libur. Setelah dari sawah baru Andi lanjut belajar. Malamnya Andi belajar matematika yang sampulnya sudah usang. Ia mengerjakan soal demi soal, terkadang salah, terkadang benar, tetapi tak pernah menyerah. Dalam hatinya, ia selalu berkata, suatu hari nanti, aku ingin anak-anak di desa ini tidak takut lagi pada matematika. Setelah belajar Andi istirahat karena besok akan berangkat ke sekolah. Saatnya Andi tidur. Waktu begitu cepat berlalu, kini Andi sudah duduk di bangku SMA. Andi sudah mulai beranjak dewasa dan semakin memikirkan masa depannya. Di SMA, mimpi Andi mulai sering dipertanyakan. Beberapa teman menertawakannya karena bercita-cita menjadi guru di desa tertinggal. Ngapain jadi guru? Hidupnya susah, kata mereka. Namun Andi hanya tersenyum. Ia tahu betul bahwa desanya kekurangan guru, terutama guru matematika. Banyak anak putus sekolah karena merasa pelajaran itu terlalu sulit dan tak ada yang membimbing dengan sabar. Tetapi Andi tetap giat belajar tanpa harus memikirkan omongan orang lain. Makin dikecilkan semangat Andi, makin menggebu-gebu. Baginya kata-kata seperti itu adalah motivasi untuk maju. Terkadang pula Andi mengisi waktunya untuk membimbing anak-anak belajar membaca dan matematika sesuai dengan kemampuan Andi. Setelah itu baru Andi belajar kembali. Andi terkadang ke sekolah naik motor dan kadang jalan kaki. Karena motor tersebut kadang dipakai orang tuanya ke kota beli barang jualan di warungnya. Tetapi Andi tidak pernah menyerah walaupun harus jalan kaki, karena di daerahnya rata-rata temannya jalan kaki ke sekolah. Jarak sekolah dari rumah Andi sekitar 10 km yang harus ditempuh dengan berjalan kaki setiap hari. Tetapi terkadang Andi naik motor jika orang tuanya tidak menggunakannya. Setiap hari ketika Andi jam istirahat sehabis sholat zuhur, Andi ke perpustakaan ataupun di taman belajar. Andi menghabiskan waktunya baca buku dan belajar matematika, kimia, fisika serta pelajaran lainnya. Beberapa bulan kemudian Andi kini sedang ujian nasional. Dan sebentar lagi Andi lulus SMA dan lanjut di universitas. Dan ini adalah hari terakhir Andi ujian nasional. Andi sangat semangat mengerjakan soal-soal. 3 minggu setelah ujian nasional kini sudah sampai di tahap pengumuman. Andi membuka amplop dan ternyata lulus. Setelah itu Andi masuk ke ruang guru pamitan. Kini Andi tinggal tunggu pengumuman jalur undangan berprestasi masuk universitas. Kini Andi pulang ke rumah dengan hati yang sangat senang karena bisa juara umum ujian nasional. Sesampai di rumah Andi membaca buku. Setelah Andi lulus SMA, kini Andi sibuk membantu orang tuanya di sawah sambil menunggu pengumuman hasil seleksi jalur undangan berprestasi masuk universitas. Andi sangat senang. Karena kemarin pas daftar ambil jurusan matematika, Andi berharap bisa lolos. Andi menikmati hari-harinya bersama orang tuanya di sawah. Andi sangat semangat bekerja di sawah karena itulah satu-satunya penghasilan orang tuanya. Setelah sampai rumah mereka langsung makan. Setelah makan mereka akan bersih-bersih badan dan ingin istirahat. Kini waktunya Andi istirahat. Keesokan harinya pas Andi duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada amplop datang. Setelah dibuka ternyata Andi lolos masuk perguruan tinggi negeri jurusan pendidikan matematika. Andi sangat bahagia, tetapi orang tuanya tidak ada di rumah. Mereka ke kota beli sembako untuk warungnya. 3 minggu setelah pengumuman kelulusan di universitas. Kini Andi siap-siap ke kota untuk kuliah. Perjalanan Andi tidak mudah. Karena harus melewati sawah, hutan untuk sampai ke kota. Sesampai di kota Andi langsung menuju kampus. Andi lulus dengan beasiswa bidik misi. Tetapi ini adalah awal perjuangan yang sangat berat. Kini Andi sudah sampai di kota setelah melewati jalan yang ekstrim berupa tanah merah, hutan lebat dan sunyi.
Andi ingin langsung ke kampus. Andi sangat semangat. Beberapa bulan setelah Andi kuliah kini dipertemukan oleh seorang wanita cantik yang bernama Arini. Arini merupakan tetangga kampungnya. Andi dan Arini satu fakultas yaitu Fakultas MIPA. Mereka sering berbagi pengalaman hidup yang dialaminya ketika sedang duduk di SMA. Halo Arini, bagaimana kabarmu hari ini? Baik Bang Andi, apa kegiatanmu hari ini Bang? Tidak ada Arini? Ayo ke kantin Arini, kita makan siang dulu yuk. Oke Bang Andi. Makin hari Andi dan Arini makin dekat. Mereka sering berduaan jalan, kini Andi dan Arini mulai tumbuh benih-benih asmara. Tetapi mereka utamakan kuliahnya. Makin hari Andi dan Arini disibukkan dengan kuliah, tetapi makin hari juga hubungan mereka semakin dekat. Cek per cek ternyata mereka sudah jadian secara diam-diam. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. 3 minggu lagi Andi dan Arini beserta teman-temannya akan KKN di daerah yang telah ditentukan pihak kampus. Tetapi Andi dan Arini satu posko, Fakultas MIPA ada 2 orang saja yang lainnya fakultas lain. Keesokan harinya Andi dan Arini ke kampus bersama teman-temannya untuk persiapan menuju KKN. Mereka mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa ke posko KKN, serta pengarahan dari dosen pembimbing. Kemudian Andi dan Arini berdiskusi proker yang akan dilaksanakan di tempat KKN. Setelah selesai berdiskusi mereka bergegas pulang ke rumahnya masing-masing. Kini tibalah waktunya mereka sedang menjalani KKN di Desa Sukamaju bersama teman-temannya. Mereka KKN sekitar 2 bulan, mereka akan menjalani banyak proker. Mereka sangat senang KKN karena proker Andi dan Arini bisa aplikasikan di tempat KKN. Mengajar adik-adik membaca serta mengajar berhitung. Setiap hari di posko Andi dan Arini memberikan dedikasi kepada masyarakat setempat. Waktu begitu cepat berlalu, tidak terasa proker mereka sedang berjalan satu persatu dan kini mereka sedang tiba di minggu-minggu terakhir KKN. Andi dan Arini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hidup bersih, dan mereka juga mengajar anak-anak membaca serta berhitung. Keesokan harinya mereka belanja di pasar tradisional. Ada yang beli ikan, buah, sayur, dan lain-lainnya. Karena besok merupakan hari terakhir KKN. Jadi mereka ingin mengundang warga setempat makan-makan sebelum mereka pulang ke kampus. Lalu keesokan harinya mereka mengajak warga untuk masak-masak kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Setelah selesai makan bersama mereka berpamitan kepada warga. Warga sangat sedih karena mereka menganggap seperti keluarga. Akhirnya mereka sudah mulai masuk kampus lagi. Setelah selesai KKN selama 2 bulan, kini mereka akan fokus pada penelitian lagi. Setelah dari kampus mereka belanja di pasar sayuran dan buah. Beberapa minggu kemudian Andi dan Arini beserta teman-temannya akan melaksanakan seminar tugas akhir. Mereka akan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Seminar mereka dihadiri oleh banyak orang. Di sesi pertama yaitu Andi akan seminar tugas akhir. Kemudian di sesi kedua giliran Arini beserta teman-temannya yang lain. Tidak terasa akhirnya tibalah waktu mereka hari ini akan yudisium. Setelah diumumkan mereka lulus dengan cum laude. Andi dan Arini sangat puas dengan prestasi masing-masing. Waktu yang dinanti Andi dan Arini telah tiba. Hari ini mereka wisuda dan dihadiri keluarga masing-masing. Akhirnya mereka berdua bisa wisuda. Setelah ini Andi dan Arini akan pulang ke kampung mengajar. Arini akan ikut ke kampung Andi mengajar, karena di tempat Andi masih sangat kekurangan guru. Beberapa minggu setelah Andi dan Arini wisuda, mereka mengabdi di kampung Andi yang sangat tertinggal. Tetapi anak-anak di sana semangat belajar. Kini Andi dan Arini hidup bahagia selamanya. Dan cerita pun berakhir. Jangan lupa subscribe dan follow TikTok ya guys. Buka Mata 22.